Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang blogger kembali ya. Udah lama nih saya nggak bahas tentang blogger. Bagaimana sih cara optimasi di blogger yang baru? Jadi buat teman-teman sekalian bisa lihat nih di sini ini tampilannya baru ya teman-teman. Tampilannya baru. Kalau mau ke versi lama, di sini ada tulisannya versi lama. Nih kembali ke versi lama. Kalau kita klik di sini kita akan diarahkan ke versi lama ya. Jadi tampilannya sangat beda ya teman-teman. Nah tampilannya beda ya. Nah, ini adalah tampilan lama. Kalau kita mau pakai tampilan baru, pakai ini. Karena apa? Kalau kita nggak gunakan tampilan baru, nanti nggak terbiasa. Suatu saat tampilan lama dihapus, kita akan kebingungan sendiri. Jadi kita harus biasakan menggunakan tampilan baru. Nah, saya akan coba review dan optimasi untuk setiap menu-menunya ya di versi terbaru. Ya, jadi untuk pertama kita buat blog dulu yang baru karena supaya teman-teman paham. Buat blog baru di sini ya sama caranya. Kita judulnya seumpamanya Mas Timon blog. Saya buat seperti ini ya. Ini contohnya saja. Nah, di sini sebut Mas Timon blog. Mungkin ada tersedia atau tidak. Nah, nggak ada tersedia. Kita kalau merah begini nggak tersedia teman-teman. Kalau merah begini nggak tersedia, cari yang tersedia. Nah, alamat blog tersedia. Kalau sudah tersedia seperti ini, tinggal kita simpan saja. Ini untuk proses pembuatan blogspot ya. Untuk setting domainnya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di channel YouTube Mas Timon. Nah, di sana sangat lengkap. Nah, di sini udah proses pembuatan blognya, blogspotnya sudah jadi. Nah, ini kenapa saya bikin? Sebenarnya ini kan tutorial dasar untuk pemula. Karena setiap pemula kadang-kadang untuk tampilan barunya ini bingung ya. Mau bikin, mau klik-klik itu seperti apa. Nah, untuk postingan, untuk membuat sebuah postingan ini kita review satu-satu ya. Mulai atas ya. Kita untuk membuat postingan teman-teman di sini kan tampilannya agak beda nih. Biasanya kita klik di sini untuk entry baru. Nah, teman-teman klik di sini nih tanda plus nih untuk membuat postingan baru. Tampilannya di sini teman-teman bisa lihat ketahui. Nah, di sini untuk pembuatan judul di sini, habis itu di sini untuk pembuatan label. Label kalau belum punya tinggal masukkan labelnya. Ini untuk publikasikannya, ini untuk permalingnya. Permaling itu untuk linknya ya teman-teman. Nah, di sini untuk bold, di sini menu-menunya sama seperti di MS Word. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja. Nah, biasanya untuk insert gambar yang ini, untuk link yang ini. Nah, ini kita sudah ada fitur baru ya untuk penambahan tabel. Jadi teman-teman bisa lihat nih, penambahan tabel ya. Jadi kita bisa gunakan pakai. Nah, di sini kita bisa cek-cek juga fungsinya apa untuk postingan. Nah, itu untuk postingan ya, review untuk postingan pertama. Kita delete saja karena ini kan hanya untuk percobaan. Nah, selanjutnya kita ke statistik. Statistik juga beda ya, teman-teman. Tampilannya sudah beda nih. Tampilannya beda. Beda dengan yang versi lama. Kalau saya lebih suka ke versi lama karena lebih simpel. Kalau ini tampilannya satu persatu. Untuk komentarnya juga berbeda. Nah, tampilannya berbeda. Penghasilannya. Nah, sekarang kita ke selanjutnya ya, kita ke halaman. Kita ke halaman di sini untuk pembuatan about kontak dan privasi. Teman-teman silahkan klik plus di sini. Kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan cek di channel YouTube Mas Timon. Di situ ada bagaimana cara membuat about kontak dan privasi polisi dan disclaimer untuk versi terbaru ini. Nah, selanjutnya kita ke tata letak. Di tata letak di sini nggak ada banyak perubahan ya teman-teman. Nah, salah satu contoh mungkin saya upload template ViewMax dulu supaya tata letaknya kita bisa enak, bisa sesuaikan. Nah, untuk temanya menu-menunya beda ya dengan versi lama. Nah, di sini agak ribet nih sebenarnya kalau menurut saya di sini agak ribet. Kita kalau mau upload temanya tinggal klik titik 3 di sini, habis itu cadangkan ini untuk mendownload tema yang sudah kita install ya. Kalau pulihkan ini kita klik upload, kita upload temanya. Salah satu contoh saya akan upload tema ViewMax yang udah direvisi. Kayak saya upload seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Di sini prosesnya tampilannya akan berubah karena ini kan versi lama. Nah, dia akan seperti ini. Jangan kaget ya kalau udah seperti ini. Kita klik lagi, kita settingkan untuk settingan seluler. Nah, di sini seluler default, di sini kita pilih yang custom. Habis itu simpan. Nah, di sini saya akan review secara lengkap ya, teman-teman. Saya akan urut satu persatu. Nah, di sini beralih ke tema klasik yang lama. Nah, ini selain di bawah, di sini juga ada nih tombol untuk beralih ke versi lama kalau teman-teman masih bingung. Nah, untuk edit HTML-nya kita klik di sini ya, edit HTML. Kita tinggal klik saja edit HTML.
dia masuk ke bahasa pemrograman seperti ini ya. Kalau teman-teman bingung ya nggak usah dipelajari, kita cukup mengetahui tekniknya saja. Nah, kalau kita mau mengganti apa namanya submenu dan menu, salah satu contoh di sini saya buka mastimon.com ya. Ini saya contohkan aja buat teman-teman supaya enak ya. Ini Mastimon tutorial di sini kan. Nah, kalau kita mau membuat apa mengedit submenunya seperti ini kan masih menggunakan versi lama ya. Jadi kita bisa salah satu contoh penjauh tema. Oh, ini untuk melihat temanya ya, karena temanya belum kita edit. Nah, teman-teman bisa edit HTML sebentar. Mohon bersabar. Kalau kita preview di sini, open apa namanya? Kita bisa lihat nih di sini apa namanya bloknya. Jadi di sini semuanya mengganti menu-menunya seperti ini, mengganti about, kontak dan privasi dan disclaimer itu. Nah, ini kan masih menu-menu nih, masih submenu di sini masih ada. Nah, kita kembali lagi, kita akan coba apa namanya edit. Nah, caranya seperti ini. Kalau seumpamanya teman-teman masih kebingungan, klik dulu kursornya di sini. Habis itu di keyboard teman-teman Ctrl F ya. Nah, set pencarian seperti ini. Habis itu kita cari submenu ya, submenu. Nah, seperti ini. Nah, kalau nggak dapet kita tambahin 1. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah ada dapat submenu 1, pokoknya namanya di situ yang mau kita cari apa namanya. Kalau kita udah dapat seperti ini, untuk mengganti nama-namanya ini cukup mudah. Yang pagar ini untuk linknya ya teman-teman. Silahkan hapus yang pagar ini, ganti dengan link teman-teman. Dan ini namanya, semuanya diganti dengan nama label pendidikan kah, apakah ya namanya di sini. Ini nama-namanya seperti itu. Cara menggantinya seperti itu. Kalau kita mau ganti yang about, menambahkan link about dan disclaimer, kita tinggal Ctrl F kembali. Di sini kita cari disclaimer. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita menemukan seperti ini nama-namanya dan ini pagarnya untuk kita gantikan dengan linknya. Oke, nggak saya praktekkan ya. Kalau masih bingung, silahkan cek kembali di tutorial saya di channel YouTube Mas Timon ada. Selanjutnya kalau kita sudah ngomongin tentang tema edit, sini sudah selesai semua. Tema selulernya sudah, kita sudah paham di sini. Kita ke tata letak. Jadi kalau sudah upload temanya, kita ke tata letak. Tampilan di tata letak di sini nggak ada jauh beda ya teman-teman dengan versi lama. Cuma di sini nggak ada favicon-nya. Nah, nanti saya kasih penjelasan bagaimana cara mengisi favicon. Nah, untuk navbarnya di sini teman-teman pastikan diklik. Kita pilih yang off ya. Kita pilih yang off. Nah, teman-teman perhatikan kembali di bawah sini. Di sini semua dihapus ya, teman-teman. Ini semua dihapus, sisain artikel terbaru dan postingan populer. Jadi kalau seumpamanya gini ya tinggal diedit-edit gini aja. Klik edit, atribusi, klik edit, edit seperti ini. Kita harus hapus satu persatu ya, teman-teman. Nah, karena kalau seumpamanya widgetnya terlalu banyak atau gungetnya terlalu banyak, otomatis teman-teman itu loading blocknya akan berat. Jadi saran saya memang dihapus semua ya. Ini pokoknya dihapus semua nih. Pokoknya yang nggak penting-penting dihapus. Sisain yang recent post, postingan terbaru dengan popular post. Sisain itu saja. Dengan mungkin kalau teman-teman udah ada iklan AdSense ya fokusnya ke iklan AdSense aja, konten sama iklan AdSense aja lagi sudah. Karena kalau untuk apa namanya, untuk gadget atau widgetnya nggak penting, kita tetap pasang hanya untuk mempercantik tampilan blog, loading blog berat. Nah, itu akan mempengaruhi ke search engine Google. Karena untuk persaingan Google lebih suka untuk apa template atau loading blognya itu yang ringan. Nah, jadi kita tetap hapus semua nih. Ini label, apalagi nih label. Nah, kita hapus juga label, nggak penting. Nah, Firefox apa nih? Follow. Oh, masih loading nih teman-teman. Masih loading ya. Oh, ini kok error nih. Follow. Kita hapus, kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini kita hapus. Nah, kalau sudah dihapus semua sini sudah aman nih. Jadi kita hanya menggunakan artikel terbaru dan postingan terbaru. Oke, kalau tata letak sudah, halaman sudah kita buat, sudah kita bisa edit, ke temanya juga sudah. Kita ke setelan ya. Setelan di sini ada sedikit perbedaan. Jadi buat teman-teman yang biasanya setelannya tampilannya lebih rapi di samping kiri sini apa pembagiannya, ini dijadikan satu ya, panjang, jadi pusing sebenarnya kalau kita lihat seperti ini. Jadi otomatis kita harus cek satu persatu. Mulai judul, deskripsi kita isi. Deskripsi semuanya apa namanya? Ini salah satu contoh saja teman-teman. Blog informasi terbaru. Nah, seperti ini, simpan.
Oke, kalau sudah saya simpan, kita cari lagi mungkin apa namanya, ke bawah lagi bahasa Indonesia, konten khusus dewasa tidak. Nah, untuk favicon-nya di sini teman-teman silahkan diklik saja, silahkan masuk apa namanya favicon-nya atau gambar favicon. Favicon tuh yang gambar ini ya, gambar M ini. Ini namanya favicon. Nah, teman-teman di sini ternyata di bawah ini ada tulis klik favicon. Nah, di sini tinggal browse. Teman-teman usahakan buat segi 4 sama sisi dan kurang di bawah 100 kilobit ukurannya, baru browse. Karena kalau di atas 100 kilobit atau tidak persegi, tidak segi 4 sama sisi, nggak bakal bisa digunakan. Oke, kalau sudah favicon-nya udah paham, kita ke bawah lagi privasi, kita terus mempublikasikan Mastimon domain. Nah, di sini untuk custom domain. Custom domain di sini kita semuanya mau beli domain nih. Teman-teman tinggal domain custom di sini udah masukkan nih www. Nah, untuk cara lengkapnya saya nggak bikin tutorial secara lengkapnya. Cara lengkapnya teman-teman cek di channel YouTube Mastimon, semuanya ada. Untuk custom domain yang terbaru pun ada. Cumanya di sini saya beli domainnya seperti itu. Kalau semuanya mau ke beli di apa namanya di Google, produk Google ini ada, beli domain. Nanti tinggal pilih aja. Tapi saya belum bikinkan tutorialnya. Ini ya, nanti alihkan domain ini wajib diaktifkan pada saat kita beli domain. Kita turun ke bawah, pengalihan HTTPS tetap diaktifkan. Nah, di sini yang cukup penting teman-teman, untuk menambahkan admin. Untuk menambahkan admin di sini, teman-teman perhatikan di sini kan admin utamanya Timon Adioso. Undang penulis untuk tertunda. Di sini kalau ada undangan email yang tertunda. Nah, di sini undang lebih banyak penulis. Di sini adalah tempat kita menambahkan admin ya. Jadi kalau di sini admin penulis kita cek. Nah, ini apa kita tinggal tambahkan undang penulis tertunda, undang lebih banyak penulis yang ini. Kita klik. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja semuanya mastimon@gmail.com. Masukkan di sini baru kirim. Nanti dia akan muncul di sini. Undang penulis tertunda, dia akan masuk ke sini. Jadi kalau udah diterima dia akan masuk ke sini. Jadi kita tinggal rubah adminnya tuh di sini. Seperti itu. Tekniknya seperti itu ya untuk menambahkan admin karena berbeda dengan versi lamanya. Akses umum, akses pembaca umum biarkan saja, ini biarkan. Kita turun ke bawah. Untuk jumlah postingan saran saya teman-teman di sini masukkan 5 saja ya teman-teman, 5. Jadi jangan kebanyakan. Kalau di postingan awal homepage itu lebih daripada 5 artikel terlalu banyak, itu loading blocknya akan berat. Kalau sudah di sini kita turun ke bawah lagi, template entry optional biarkan saja, like box biarkan saja. Turun ke bawah lokasi komentar. Nah, di sini lokasi tinggal diklik. Kalau teman-teman mau milih tersemat seperti ini, kalau halaman penuh itu terbuka semuanya. Jendela pop-up itu hanya ada tombol untuk iklan, komentar. Tapi kalau seumpamanya sembunyikan itu kolom komentar teman-teman itu nggak bakal ada. Seperti itu. Lanjut ke bawah. Siapa yang dapat mengomentari pengguna? Nah, kita bisa pilih di sini siapa saja, termasuk anonim. Jadi atau hanya anggota blog ini, silakan teman-teman pilih saja sesuai selera teman-teman. Ke bawah, Kapka biarkan. Kita email, postingan guna email pemberhentian komentar ini biarkan saja. Kita turun ke bawah, email biarkan saja. Performatan waktu. Belibetan nih ngomongnya nih, teman-teman. Performatan waktu di sini. Kalau teman-teman masih menggunakan Blogspot, saran saya biarkan saja Los Angeles seperti ini karena supaya logo dolarnya tetap ada ya. Kalau kita rubah ke bahasa Indonesia, ini logo dolarnya hilang. Kalau kita sudah membeli sebuah domain, domain.com atau domain sejenisnya, kita rubah menggunakan bahasa sesuai blognya, menggunakan bahasa apa? Kita masukkan di sini menggunakan bahasa Indonesia. Turun ke bawah lagi format header tanggal. Nah, ini biarkan saja meta tag. Nah, di sini cukup penting teman-teman. Wajib diaktifkan meta tag-nya, diaktifkan seperti ini. Diaktifkan, kalau sudah diaktifkan, kita isi deskripsinya. Biasanya untuk mengisi deskripsi meta tag itu kita sama dengan deskripsi ini. Tinggal copy paste aja. Klik kanan, copy. Nah, kita tinggal ke bawah lagi. Tempatnya meta tag, habis itu deskripsi penelusuran, kita lihat. Deskripsi penelusuran di sini fungsinya adalah untuk menampilkan tulisan pada saat ada di beranda Google. Biasanya kalau kita punya setlink itu ada di beranda Google. Salah satu contoh mungkin saya contohkan ya teman-teman. Seperti ini, Mas Timon pada saat orang searching di Google, di sini ada kumpulan tips. Nah, ini adalah meta tag-nya. Biasanya terbaca seperti ini. Jadi buat teman sobatku sekalian, ini wajib diaktifkan. Oke, selanjutnya ke bawah. Pengalihan ini biarkan saja. Crawl pengindekan, aktif robot.txt ini biarkan default blogger ya teman-teman, jangan dirubah macam-macam. Karena kalau dirubah macam-macam, akibatnya bisa jadi konten atau artikel teman-teman itu nggak keindeks malahan. Kalau blogger seperti itu. Saat ini, untuk kedepannya saya belum tahu seperti apa.
aktifkan ADS tag custom. Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki iklan AdSense, ini wajib diaktifkan, Tapi kalau teman-teman belum punya apa namanya ADS tag atau iklan, nggak perlu diaktifkan karena ADS tag-nya kan nggak punya nih. Cara ngaktifkannya gimana? Oh, cara ngaktifkannya ada di sini. Teman-teman cari di mastimon.com, silahkan searching di sini cara ADS txt. Cari aja begini. Teman-teman pasti akan dapatkan tuh. Nah, hanya ada satu artikel yang ini. Baca aja tuh, pahami, pasti paham tuh. Nanti baru dimasukkan. Nah, di sini import konten. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui kita bisa memasukkan konten atau artikel banyak di sini kita dengan cara import. Jadi kalau semuanya blok lain tiba-tiba kita tutup, kita download, nih cadangkan konten. Cadangan konten ini kita bisa simpan ya. Kontennya kita bisa simpan seperti ini, download. Karena ini nggak ada artikelnya, apa yang mau di-download? Karena ini adalah untuk mendownload kontennya. Jadi kalau sudah kita download, kita pindah ke tempat lain dengan cara import. Klik import. Habis itu kita ini harus diikutin ya, baru import. Pokoknya pilih dulu baru kita ambil. Seperti itu. Ini fungsinya adalah ekspor dan impor untuk konten, untuk artikel kita. Oke, ke bawah lagi ini hapus blok. Kalau teman-teman udah nggak suka sama bloknya atau pengen buat baru, ya hapus, tinggal klik sini. Ini nggak langsung fungsi langsung hapus hilang ya. Dia biasanya dikasih waktu jeda beberapa hari supaya bloknya hilang. Turun ke bawah, invite blok. Di sini teman-teman klik pilih pendek ya teman-teman, pilih pendek, simpan. Kenapa pendek? Karena invite ini kalau ada blog lain atau situs lain yang melakukan AGC situs kita, blog kita, dia akan kebaca hanya separuh. Jadi kalau separuh itu seperti ini, dia terposting tuh hanya di paragraf pertama, kalau dia main AGC. Kalau seumpamanya apa namanya penuh, ya kalau pas di AGC orang bisa sampai ke bawah ya, bisa penuh full seperti itu, termasuk dengan gambar-gambarnya. Oke, turun ke bawah lagi, URL, footer, entry, ini biarkan saja, aktifkan, biarkan saja. Oke. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Udah selesai semua review saya. Dari sekian mulai atas sampai bawah, kira-kira masih ada yang belum jelas belum? Untuk setelan di sini kan sudah saya jelaskan mulai atas. Untuk tema, fungsi dari sini saya sudah jelaskan. Nah, untuk tema terakhir, mungkin yang sesuaikan ini belum saya jelaskan ya. Kita klik saja. Kalau teman-teman sudah menggunakan versi lama, versi apa namanya, template lama atau tampilan dashboard blogger lama, itu tampilannya begini. Jadi untuk desain langsung sesuaikan ini tampilannya sama nih, tetap sama latar belakang, lanjutan. Nah, nggak ada bedanya teman-teman, nggak ada update di sini untuk versi dashboard blogger baru. Jadi teman-teman yang udah biasa gunakan ya gampang nih. Di sini kan untuk warna, untuk ganti link, untuk ngerubah-ngerubah, untuk ngedit tampilan blognya seperti itu. Judul blog, salah satu contoh judul blog ini warna putih, saya ganti warna kuning, ini contoh aja teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tinggal terapkan. Kita tinggal kembali lagi, klik kembali. Kalau sudah terapkan, kita klik kembali, kita ke blogger lagi. Oke, fungsi tema sudah ya, dari titik 3 ini, fungsi-fungsinya sudah saya jelaskan. Untuk tata letaknya sama, nggak ada perubahan. Favicon-nya tempatnya sudah ya. Teman-teman perhatikan, untuk nge-save, biasanya tombol itu save tuh ada di atas pojok atas. Ini sekarang ada di kanan bawah. Jadi ini ada tombol kayak apa nih? Disket ke apa nih? Nah, teman-teman klik simpan untuk lihat yang ini, perhatiin jauh. Klik simpan. Jadi jangan kaget, mana nih tombol save-nya nih? Ini ada di pojok kanan bawah. Kita ke atas lagi ke halaman di sini untuk pembuatan about, kontak, dan privasi dan disclaimer. Nah, saya contohkan pembuatan about. Seperti ini. Nah, habis itu kita publish. Konfirmasi. Nah, buat teman-teman terkadang nih membingungkan nih, apalagi kalau menggunakan versi yang baru kan. Kalau kita mau lihat itu tinggal klik yang ini, kita ke tab baru, kita langsung ke lihat. Tapi kalau mau hapus yang ini, kalau masukkan draft yang ini, nah kalau mau ngedit gimana? Kalau ngedit ini nggak ada tombol editnya nih. Nah, teman-teman tinggal klik saja nih di judulnya, tinggal klik di judulnya, kita langsung masuk ke editan. Kita edit baru kita save seperti itu. Ya, oke. Untuk penghasilan di sini adalah untuk pendaftaran Google AdSense. Jadi buat teman-teman kalau belum syarat dan ketentuannya terpenuhi, ini ngilang, nggak bisa dibuka. Jadi harus ada kontennya, ada artikelnya, nanti baru bisa syarat dan ketentuannya bisa muncul kembali. Oke, turun ke atas lagi komentar. Komentar ini hanya untuk melihat berapa jumlah komentar, statistik dan postingan. Postingan di sini ada sedikit perubahan. Perubahannya yaitu pada saat kita posting. Oke, cukup jelas ya teman-teman, mulai awal hingga akhir untuk
optimasi dan settingan di dashboard blogger baru. Mungkin itu saja untuk informasi saya hari ini di channel YouTube Timon Adioso. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.